Sahabat-sahabat dan saudara-saudari serta jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan dan keperluan kita. Untuk itu, dengan rasa syukur, marilah kita sejenak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, karena kita tahu bahwa firman Tuhan sungguh kekuatan Allah yang dapat memberikan kelegaan dan damai sejahtera. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita renungkan ialah dari 1 Yohanes 3 ayat 17. Demikian firman-Nya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikian firman Tuhan, dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Sahabat-sahabat, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah menjadikan bahwa firman Tuhan adalah kebutuhan, dan dari sanalah lahir sukacita, damai sejahtera, dan kegembiraan bagi kita orang beriman. Saudara-saudara, sahabat-sahabat dan jemaat yang diberkati Tuhan, pernyataan Alkitab yang baru saja kita baca menyatakan bahwa barang siapa memiliki harta duniawi tetapi ia menutup hatinya untuk peduli, untuk memperhatikan, untuk berbagi kepada orang-orang yang sedang mengalami kelemahan secara harta duniawi. Maka saudara-saudari, firman Tuhan hari ini sedang mengajak kita untuk hidup di dalam berbagi, untuk hidup dalam saling memperhatikan, saling mendukung, saling melengkapi. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bahwa Allah membuat segala sesuatu secara adil, maka ketika ada yang kekurangan, Allah juga akan memakai orang yang berkecukupan untuk menolong yang kekurangan tersebut. Berikutnya saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, kepada kita juga ingin dikatakan bahwa Allah memakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Allah memberikan kelimpahan kepada kita menjadi saluran berkat-Nya. Allah memberikan berkecukupan, bahkan berkelebihan kepada kita untuk dapat menutupi orang-orang yang sedang di dalam kekurangan. Maka saudara-saudariku, jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada kita ingin dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan dapat menjadi sia-sia, bahkan mati. Maka iman kita akan nyata dari setiap perbuatan-perbuatan kita, dan Allah menginginkan iman yang nyata dalam perbuatan. Sahabat-sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kepada kita hari ini diajak untuk kita dapat memperhatikan, memperdulikan sesama kita yang sedang sangat membutuhkan. Di tengah wabah virus corona ini, kita menyaksikan banyak penderitaan, kita menyaksikan ragam pergumulan, kesukaran-kesukaran di dalam rumah tangga. Kita menyaksikan banyak orang yang sedang menantikan pertolongan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita menderita selamanya. Tuhan membuka jalan melalui kita, melalui orang-orang yang diberkati, agar dapat menjadi berkat bagi yang membutuhkan.
Sahabat-sahabat, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, perbuatan adalah bentuk dari pernyataan iman. Maka marilah kita beriman bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Mari hidup berbagi, hidup mengasihi, hidup menjadi berkat bagi yang sangat membutuhkan. Karena kita tahu kita ada untuk jadi berkat. Kita tahu kita ada untuk menjadi alat-alat Tuhan memberkati dunia ini. Saudara-saudari jemaat terkasih yang diberkati Tuhan, marilah kita sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini. Apakah kita sudah jadi berkat? Dan marilah kita sejenak untuk keluar dari rasa takut cemas yang berkelebihan. Karena kita tahu Allah kita, Allah yang maha hadir. Dia hadir bersama kita. Dia hadir di dalam setiap kelemahan dan pergumulan kita. Dia tahu kesukaran kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu setiap kelemahan kita. Maka saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari tetap semangat, mari bangkit, mari tetap menjadi berkat bagi kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur buat setiap karya-Mu, buat setiap kasih-Mu, terlebih atas firman-Mu yang kami dengarkan. Karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran-Mu akan memerdekakan dan menyelamatkan kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, kasihanilah kami, berkatilah kami Bapa, berkatilah pelayanan dan kehidupan kami, agar kami sungguh menjadi berkat bagi kehidupan ini. Bapa Surgawi yang sungguh baik dan mulia, berkatilah persekutuan kami. Biarlah kami beroleh hati yang gembira, beroleh hati yang baru, karena kami tahu Tuhan bersama kami, maka berkat Tuhan akan hadir bersama-sama kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi sekarang ini. Amin. Sahabat-sahabat jemaat yang diberkati Tuhan, Allah memberikan kepada kita kelimpahan karena Allah tahu kita sanggup menggunakan, menikmati dan membagikan kelimpahan itu. Karena kelimpahan kita adalah sukacita bagi orang-orang yang menantikan pertolongan. Mari tetap semangat berkarya berbagi, karena Allah lebih dahulu berbagi kehidupannya bagi saudara dan saya di kayu salib Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.